Selamat datang di channel Saha Global Official. Kali ini saya akan unboxing dan mereview bor cordless atau tipe cas ya. Mereknya Bosch, tipenya GSB 120 Li. Jadi ini saya baru dapat kiriman, baru datang. Ini saya akan unboxing isinya nanti apa saja paket ini dan harganya berapa saya beli, nanti bisa saya share ke teman-teman semuanya ya. Nah, ini yang pertama. Saya juga sekalian beli yang mata bornya dan juga ini set mata bor. Ini ada set mata bor, ini ada skru juga. Ini masih disegel ya, kondisinya masih disegel. Ini yang mata bor set ini totalnya ada 33 jenis. Ini harganya 150.000, saya beli di marketplace, warna hijau ya. Nah, ini kita review satu-satu nanti. Paket mata bor ini dijual terpisah ya, jadi tidak bersama atau satu paket dengan bornya, tapi ini dijual terpisah. Ini saya rasa cukup murah juga ya, harganya 150.000. Ini dapat apa saja. Jadi nah, ini dapatnya ada bor baja, bor kayu, dan juga bor tembok. Ini ada 3 jenis mata bor yang bisa digunakan, yaitu di bidang bor, untuk tembok, dan juga untuk kayu, dan juga untuk baja. Untuk obengnya atau skrunya ini bermacam-macam ya, bisa dilihat di video ini. Nah, ini dapatnya seperti ini. Kalau teman-teman mau beli, ini saya beli di Surabaya ya, jadi untuk meminimalisir ongkos kirim karena saya di Jawa Timur. Ini selesai saya review untuk mata bornya. Sekarang saya akan mereview untuk bornya. Nah, di dalam paket ini tadi ada amplop coklat ya, ini amplop suratnya. Itu ternyata juga resmi ada faktur penjualannya, dan juga di sini harganya untuk bor ini yang tipe cordless GSB 120 Li generasi ketiga. Ini bedanya nanti saya jelaskan ya. Jadi ini harganya Rp1.210.000. Jadi untuk bornya ini 1.210.000. Jadi saya akan buka. Ini kondisinya masih segel. Nah, ini tipenya ini GSB 120 Li 12 volt. Nah, ini bor ini 12 volt ya. Jadi ada yang 18 volt, ada yang itu. Saya beli yang 12 volt untuk kebutuhan ya sehari-hari, tapi untuk kebutuhan kecil lah, pribadi, bukan untuk pertukangan yang tiap hari digunakan. Ini barangnya orisinal, garansi resmi 1 tahun, langsung Bosch. Ini juga masih ada segelnya, masih disegel. Kita buka segelnya. Jadi tokonya sendiri ini belum buka ya, kondisinya itu dari toko itu belum dibuka karena ini juga garansi resmi, jadi nggak masalah, nggak dites. Ini juga kartu garansinya ada di sini, jadi bisa diklaim langsung ke dealernya. Ini resmi, yang jual ini PT ya, jadi PT, tapi harganya paling murah ini.
Nah, kita buka. Nah, di sini juga ada ini buku manualnya, tebal sekali, ada berbagai bahasa. Kita singkirkan dulu. Ini juga ada buku manual untuk ini casnya, untuk casnya. Nah, ini bor ini isinya ada bornya juga. Ini ada bornya, masih plastikan. Ini lumayan berat. Nah, ini bornya ya enak sih, pegangannya enak, dipegang ini pas, nggak terlalu besar juga bukan yang kecil, jadi sedang lah ini. Ini baterainya ada yang tertancap di sini, 12 volt satu buah. Kemudian kita juga diberikan baterai lagi, dapatnya itu baterainya itu ada 12 volt 1,5 ampere hours. Jadi ini untuk sebagai pengganti jika kita bekerja, kita bisa sambil ngecas yang satunya. Kemudian kita juga diberikan atau dibawakan cas. Ini casnya. Nah, ini casnya. Nah, ini apabila ngecas ini tinggal tancap saja, nanti nyala ya, bisa nyala hijau kalau sudah penuh. Nah, tinggal diginikan aja, dicelupkan aja. Nah, ini sudah pas. Nah, jadi baterainya dapat 2 ya, harganya 1.200.000. Ada juga yang tipe GSR itu nggak bisa untuk tembok alias nggak ada drillnya, itu harganya di bawah 1.900.000 berapa gitu. Nah, saya akan review bor ini langsung bisa digunakan. Saya akan coba tes ya, dan fungsi-fungsinya atau fitur-fiturnya apa saja untuk GSB 120 Li. Nah, di sini GSB 120 Li ini ada 2 tipe generasi. Ada generasi kedua, harganya cuma 1 juta lebih sedikit lah, 1 juta nggak sampai 1.100.000. Perbedaannya apa dengan generasi ketiga ini yang harganya 1.210.000 ya. Ini bedanya adalah di RPM. Jadi RPM-nya ini dalam kondisi normal tidak digunakan atau dalam kondisi free itu sampai 1.500 RPM. Kalau yang generasi kedua itu tipenya generasi kedua itu kemampuannya itu sampai putarannya 1.300 RPM maksimal, itu maksimal tanpa beban. Nah, kita bisa coba ya, coba saya tes. Nah, ini sudah bisa langsung bisa digunakan. Nah, ini fungsinya untuk tombol untuk merubah putaran untuk screw driving atau menancapkan baut atau skrup, sama melepas atau berlawanan arah lah, untuk memasang dan melepas. Untuk bor juga begitu juga, ini bisa dioper. Jadi kalau saya ini untuk melepas, kalau arah sini, nah untuk memasangnya arahnya ke sini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan lampu. Nah, untuk kecepatan tembaknya ini bisa stasioner dari putaran yang kecil pelan. Nah, ini sangat pelan putarannya. Nah, ini sangat pelan sekali. Kemudian bisa cepat, juga bisa semakin cepat bisa. Nah, ini bor ini lumayan bagus ya. Saya rasa ini untuk merek Bosch, untuk ketahanannya saya pernah punya pengalaman, itu bagus. Dan kemudian tapi Bosch yang saya pakai itu dulu bertahun-tahun sampai puluhan tahun itu yang pakai langsung listrik ya, tancap listrik. Ini handle-nya ini di sini karet, yang warna hitam ini karet semua teman-teman. Jadi ini nggak licin gitu loh, untuk dipegang itu sangat pas. Ini karet semua, karet, jadi pas tembaknya itu bisa pas.
Di sini ada selektor untuk mengatur kecepatan gigi, atau untuk ini torsi ya, untuk mengatur kekuatan juga. Ini bisa pelan dan juga untuk 1 dan 2. Ini saya coba untuk yang satu ini kecepatan segitu, untuk yang kedua ini lebih cepat. Jadi satu ini pelan tapi kuat. Jadi misalnya ngebor yang butuh menancapkan yang lebih kuat impitannya, jadi pakai menggunakan satu. Tapi kalau untuk yang butuh cepat, seperti kita memasang baut, itu kan butuh cepat, itu bisa 2 tapi kan ringan. Nah ini, kemudian ini ada selektor untuk perpindahan ya, perpindahan fungsi. Dari fungsi yang pertama ini adalah untuk skrup. Jadi untuk skrup, nah di sini untuk skrup, bisa juga untuk ini untuk saat ini untuk bor. Ini ada panahnya, ini untuk bor. Kalau kita putar ke sini untuk skrup. Nah kemudian untuk kita putar ke sini untuk ini drill atau untuk ngebor tembok ini ya. Nah ini, jadi perbedaannya apa? Kalau untuk yang tembok ini spesial, untuk GSB ini untuk yang tembok ya, itu ada drillnya. Jadi ada dadat gitunya, ada hantamannya. Ini ada hantamannya. Kalau diberikan bebanan ada hantamannya. Selain juga ada gigi percepatan di sini, ada juga untuk mengatur torsi. Teman-teman yang belum tahu ya, ini mengatur torsi itu di sini fungsinya biasanya untuk memasang skrup, memasang baut atau skrup pada bidang-bidang apapun ya, bisa ke mesin sepeda motor misalnya, atau ke plastik-plastik agar tidak sampai, atau untuk membatasi tekanan tertentu. Ini misalnya saya memasang baut dengan kekencangan misalnya sekian, itu bisa dipakai menggunakan ini ya, 1, 2, 3 sampai totalnya itu 20 ya. Ini 20 nih. Nah ini 20. Ini fungsinya untuk membatasi. Jadi misalnya dia tuh kalau sudah dengan tekanan tertentu 1, 2, nah ini 20 plus 2, sebenarnya ada plusnya 2 ini. Di sini ada ini ada masih ada, nah ada 2 klik ya. Di sini jika 1 itu maka kekuatannya sekian. Saya nggak tahu ini berapa ya, masing-masing ini berapa kekuatan torsinya. Tapi ini bisa berhenti ketika, ini jarang yang tahu ya, biasanya banyak yang tukang-tukang itu belum tahu fungsinya ini. Padahal ini itu untuk membatasi kekuatannya dari bor ini, agar bor ini berhenti pada torsi tertentu itu. Nah secara umum, secara keseluruhan ini sangat bagus. Oh ya teman-teman, jadi teman-teman kalau yang belum tahu ya, untuk memasang mata bor di cuk atau caknya ini, yang pertama-tama untuk tombol ini, tombol mengalihkan putaran atau memindah putaran ini, arahkan ke arah kiri dari sisi bornya. Nah ini arah kiri, kemudian masukkan mata bor. Jadi setelah dimasukkan gini, tahan yang warna hitam ini, kepalanya yang hitam ini tahan, sambil ditahan sambil diputar. Nah ini sudah bunyi krak. Nah ini sudah masuk, sudah kuat. Nah jadi sudah kuat. Ini kita coba putarannya maksimal sekian. Nah untuk gigi 1, gigi 2 nya bisa lebih kencang lagi. Nah kalau untuk mode bor tembok itu ada krak-kraknya gini ya. Nah teman-teman, nah
jadi ada hantam-hantamannya gitu. Nah ini teman-teman, kalau untuk melepas baterai itu tinggal ini pegang ya, kanan kirinya ini dipencet, kemudian ditarik aja. Nah ini udah gantrinya gini, masangnya tinggal klik gitu. Ini semua sudah saya review. Oh ya, ini saya sampaikan juga ya, tipe-tipenya untuk BOSS ini ada juga yang tipe GSR 120 Li ya. Jadi teman-teman jangan salah, kita mau beli bor itu tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk misalnya pasang besi, galvalum gitu-gitu aja, tidak butuh ke tembok, maka atau kayu, itu bisa beli yang di bawah ini. Harganya itu GSR 120 Li generasi ketiga, itu harganya 1 jutaan, tapi tidak ada fitur untuk temboknya. Nah ini saya beli sekalian yang bisa untuk tembok, yang bisa untuk kayu, skrup, dan juga untuk baja. Jadi ini sudah lumayan lengkap ya. Ini RPM-nya teman-teman lihat ya, ini made in Malaysia, BOSS dari BOSS Malaysia. RPM-nya itu kalau generasi ketiga ini 0 sampai 400, di gigi 1, gigi 2-nya 0 sampai 1500 RPM. Dan kemudian untuk caknya ini maksimal 10 mili nih teman-teman, jadi maksimal 10 mili ya untuk caknya ini. Ini cak tipe rahang 3, tapi rahangnya di dalam. Kalau yang tipe GSR itu agak di ujung sini ya. Ini maksimal 10 mili. Jadi semua sudah saya review. Mungkin teman-teman kalau mau ada pertanyaan tentang bor ini bisa tanya di kolom komentar ya, apabila ada yang kurang ya. Dan juga jangan lupa dukung terus channel kami, Saka Global Official, yang akan membahas berbagai macam, ada unboxing, review, dan macam-macam, ada vlog. Dengan subscribe kami, like, dan juga komen serta share. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga untuk video ke depan bisa mereview produk-produk lain ya,